Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Bu Yuli, seorang psikolog. Dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita, fenomena narsistik gitu. Wah, saking excitednya karena segmen terakhir jadi salah ngomong saya, narsistik gitu ya. Tapi kita nggak terasa Bu Yuli, udah segmen 4 gitu. Tadi kita ngomongin narsistik mulu, terus saya sambil nginget-nginget, saya pernah nggak ya ada tendensi jadi narsis, tapi mudah-mudahan nggak ya. Jangan ya, kalau sekedar narsis nggak apa-apa, tapi jangan narsistik. Oke, kalau narsis sedikit boleh, tapi jangan narsistik ya. Iya. Oke, untuk mencegah itu berarti kita kan perlu nih tahu gimana sih caranya mencegah gitu, Bu Satyuli. Gimana sih caranya kita mencegah atau menghindari begitu agar diri kita jangan sampailah kepribadian narsistik ini, dan mencegah juga gangguan mental yang lainnya yang disebabkan oleh itu. Itu gimana tips dari Bu Yuli sendiri nih? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk diri kita ya, kalau sebenarnya tadi saya katakan kalau kita sebagai orang tua berarti kita sudah tahu tadi kan ya apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita nggak narsistik atau saudara kita nggak narsistik. Tapi kalau diri kita sendiri sudah tahu kayaknya ada kecenderungan belum narsistik sebenarnya, tapi kecenderungan ke narsistik, ya kan kita sudah tahu, jadi kita harus sudah jaga-jaga nih. Aku nggak gitu lagi deh, gitu misalnya gitu. Seperti contoh saya berusaha karena kita tahu ya karena secara ilmu tahu seperti itu. Kadang jujur saya pribadi itu lebih suka di foto sendiri daripada kita bareng-bareng rame-rame gitu. Saya nggak begitu suka begitu kan. Saya suka sendiri, tetapi kan nggak bisa, kita dalam suatu kelompok, suatu kegiatan pasti bareng-bareng. Karena itu saya kalau ngepost foto di FB, pasti justru kegiatannya yang saya post. Memang ada, saya kan suka, saya juga suka kan foto. Iya. Tapi ada satu foto saya yang sendiri gitu. Oke, itu kepuasan lah. Iya, kepuasan bahwa aku tetap nampilin loh, aku ada sendiri dan aku pas foto pas acara itu sendiri gitu. Tetapi tadi justru yang kita post lebih banyak, kan biasanya 5 tuh yang bisa foto tuh, itu pasti 4 deh kegiatannya, tapi saya nanti ada yang harus nyeklik gitu, kecuali memang ada kan kadang kita bisa ngurutin ya, oh ini harusnya pas ini, kalau emang urutannya memang bisa kedua atau ketiga oke. Tapi kalau enggak, saya kasihkan yang kelima, jadi kan nggak kelihatan itu, harus diceklik ya gitu, baru dia lihat wajah saya, misalnya begitu. Itu meminimalisir tadi, walaupun saya mungkin bukan kategori narsistik, tapi saya meminimalisir aja biar pendapat orang nggak kok pengen dilihat sih gitu loh. Nah seperti itu bisa. Jadi kalau kan kita sudah dewasa soalnya, itu bisa kita lakukan. Dan yang terpenting tadi pengendalian diri ya, kontrol diri kita aja. Gitu. Kontrol diri begitu ya Bu. Tapi mungkin nggak kita tuh tidak sengaja atau tidak menyadari kalau sebenarnya ada beberapa perilaku kita yang sudah mengarah ke sana begitu Bu Satyuli. Mungkin sesimpel saya upload foto teman saya yang jelek mukanya, tapi saya lihat muka saya aja nih cantik gitu. Itu bahaya nggak sih kalau keseringan gitu? Ya karena itu sekarang kita kan harus hati-hati seperti itu. Karena gini, kalau saya berprinsip bahwa kita itu, saya senang kalau saya bisa menyenangkan orang lain. Baik. Nah kalau orang narsistik kan enggak, aku seneng, kamu mau seneng mau susah terserah gitu kan. Nah kalau kita berada pada posisi ini sekarang, kita memahami diri bahwa aku seneng kok menyenangkan orang lain, ya tadi foto yang bareng-bareng itu ya kita semua cantik, kelihatan yang bagus-bagus, baru saya post, saya lihat, saya pilihin, oh ini kelihatan bagus, oh yang ini kok dia jelek ya jangan, oh yang ini kok ada yang jelek ya gitu jangan. Jadi berusaha paling enggak ya, aku juga memang kan kita biasanya kadang egosentris itu perlu memang kan, tetap kita kan pada diri kita sendiri fokus tapi bukan terfokus banget gitu kan, bukan obsesif istilahnya gitu ya. Betul. Jadi tetap aku bagus, tapi yang ini kok ada jelek ya, tapi yang ini ini udah agak bagus ya. Misalnya begitu. Jadi kita sebenarnya bisa memanage itu gitu. Iya, selama kita masih mencoba lah memikirkan gitu ya. Nah, ini bagus nih tadi pertanyaannya, karena saya punya teman ya, saya punya teman yang seperti itu. Itu bukan 1 2, saya udah lihat berkali-kali. Itu dengan saya pun gitu. Dia langsung kalau yang bagus-bagus nggak dikasihkan ke saya. Tapi tiba-tiba dia nge-share di FB yang saya kelihatan jelek, teman-teman yang lain kelihatan jelek, tapi dia yang cantik sendiri misalnya gitu. Itu ada. Dan itu bukan sekali 2 kali. Jadi kita teman-teman tapi di belakang ya, jujur aja kita nggak ngomong kok gitu ya gitu aja. Kita belum karena orang ya tadi orang narsis itu hati-hati. Kalau kita nanti kita kritik dia gitu ya. Karena pernah juga terjadi seperti itu, kita bukan mengkritik tapi kelihatan salahnya dia. Itu tanpa sadar begitu bahwa oh dia nih berada pada posisi yang salah, langsung marah, emosi di tengah rapat. Aduh, kan hati-hati hal-hal seperti itu ya. Jadi dari situ kita
kita orang-orang terdekat lah yang tahu. Nah, begitu juga kita orang-orang terdekat seharusnya nanti pelan-pelan kita kasih tahu. Baik. Gitu. Jadi supaya dia tidak sampai seperti iya, itu ya. Ya dia biar menyadari gitu loh, bahwa walaupun sebenarnya sering saya sudah pelan-pelan bilang jangan foto satu-satu gitu, kamu kok setiap kali gitu, setiap Iya. ini cuma satu sendirian gitu-gitu kayak malah nampilin, apalagi dia kelihatan seksi apa, aduh jangan deh gitu nanti kamu dianggap bagaimana gitu kan. Iya. Sebenarnya itu bahasa saya ngasih tahu dia, Sebagai tapi teman gitu tapi ya. dia kan nggak sadar. Betul. Begitu. Nanti pada suatu saat kalau benar-benar sudah istilahnya meresahkan banget, ya mungkin kita memang perlu kita sarankan untuk dia datang ke ahlinya lah ya. Mungkin jangan kita gitu ya, walaupun saya kebetulan psikolog, tapi mungkin saya nggak sarankan ke saya gitu, malah sarankan supaya nggak bias minta ya. bantuan minta bantuan orang lain lah yang bisa meminimalisir sikap narsisik itu gitu. Tadi dikatakan kalau memang orang-orang yang narsisik itu ketika mendapatkan kritik begitu ya Bu Yuli ya, mungkin biasanya dia akan cepat down gitu, tumbang gitu. Sebenarnya apa sih Bu Satyuli yang ada, maksudnya seperti apa sebenarnya konsep dirinya sehingga mudah sekali dia menjadi down seperti itu? Apakah itu masalah di harga diri atau masalah di konsep dirinya atau memang di pengelolaan emosi atau seperti apa Bu Satyuli? Nah, sebenarnya kalau kita selalu bicara konsep diri, kalau konsep dirinya memang sudah baik, pasti dia bagus. Berarti otomatis dengan orang yang tadi menghargai dirinya terlalu tinggi, berarti konsep dirinya masih belum benar gitu ya, belum jelas gitu ya. Karena dia masih mencari-cari tadi yang saya katakan, justru mencari-cari dirinya sendiri, eksistensi dirinya masih pada taraf itu. Jadi ya, tapi tadi memang itu sesuatu dasar yang bisa menyebabkan dia bersikap seperti itu kan, tadi yang kita bilang adalah masa lalu biasanya begitu gitu. Jadi memang harus pelan-pelan karena perlu suatu kalau kita bicara ya ini untuk ini bagaimana meminimalisir atau kalau sembuh total nggak bisa dah gitu ya. Tetapi kita bisa meminimalisir dengan tadi memang terapi gitu ya, psikoterapi. Terus juga tadi mungkin pemahaman kalau kita teman bisa dari teman-teman gitu untuk saling memahami, mungkin bisa diskusi seperti itu sampai pada tadi dia harus memang di terapi khusus begitu. Baik, oke, ngomong-ngomong soal terapi dan kebetulan juga Bu Yuli di sini psikolog begitu ya. Kan kita sering mendengar kalau misalkan beberapa masyarakat mungkin memiliki bayangan kalau misalkan kita ke psikolog itu rasanya udah parah banget begitu ya Bu Yuli ya. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Kalau dari Bu Yuli sendiri sebenarnya kapan Bu Yuli kita tuh sudah harus menemui profesional begitu untuk mungkin sharing begitu, dan khususnya jika kita sudah mulai melihat kalau ada tendensi ke perilaku narsistik itu dan kenapa harus mengunjungi psikolog begitu? Ya. Biasanya orang-orang narsistik itu kan tidak menyadari dirinya narsistik, tapi orang lain yang merasa. Nah gitu. Karena itu kalau ada orang terdekat yang tadi bisa istilahnya memberi masukan begitu. Walaupun sebenarnya tadi dia secara harga diri dia nggak mau, tapi kalau dia memang tadi pengen dibantu pasti gitu. Karena biasanya akan terjadi yang kalau dia minta bantuan itu karena sudah ada yang salah, dalam arti gini, dia sudah teman-temannya sudah nggak mau sama dia karena tadi kan sudah ada gangguan relasi. Iya, betul. Jadi gangguan interaksi sosialnya kelihatan sekali jelas. Karena orang-orang kan nggak mau digituin terus kan begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi ini masyarakat nih atau temannya nih yang sudah merasa istilahnya terganggu, ya tadi dia memang memerlukan bantuan. Gitu. Ketika sudah berkunjung ke psikolog, biasanya apa yang diberikan untuk orang-orang yang narsisik ini, Bu Yuli? Apakah terapi atau konseling atau seperti apa? Ya, kita kan perlu tahu dulu kan, karena kita kalau dalam proses terapi, proses konseling juga kita akan menggali permasalahan-permasalahan beliau gitu. Betul. Ya sebelumnya begitu sampai dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa itu. Kalau dari situ kita sudah temukan pasti ada benang merahnya begitu, akhirnya nanti kita bicarakan sama yang bersangkutan. Ini bisa nggak ini begitu kan? Yuk kita bantu gitu. Kalau bisa hanya dalam proses konseling ternyata dia ternyata bisa memahami dirinya, bisa tadi mengontrol dirinya gitu. Ya walaupun tadi saya bilang kan mungkin tidak akan sembuh 100% ya gitu. Betul. Karena itu sudah istilahnya udah jadi kebiasaan atau tadi ya kan ada faktor genetik juga, ada bawaannya. Seperti itu, jadi bisa
meminimalisir aja gitu loh. Jadi biar dia kembali bisa diterima oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya, dan tadi dia merasa bisa berrelasi sosial dengan baik lagi gitu. Baik, apalagi kalau misalkan sudah sampai ada gangguan-gangguan kesehatan mental yang lain gitu, juga bisa lebih diredakan begitu dengan ketemu profesional. Ya tadi kalau yang kata-kata Nitya tadi bahwa dia sampai depresi, pasti depresi itu berdampak banyak sampai dia mungkin punya keinginan bunuh diri karena dia merasa aduh berarti aku nggak berharga ya selama ini, orang-orang ternyata nggak suka sama aku ya gitu. Atau mungkin dia malah kebalikannya, dia menganggap bahwa oh ternyata semua itu bohong ya kemarin-kemarin, malah gitu mungkin gitu. Jadi tergantung nanti pemahamannya dia sampai semana, apakah negatif atau positif. Nah itu yang kita garap untuk terapi nanti di situ. Atau kalau bisa proses yang saya katakan proses konseling aja beberapa kali gitu, ada ini waktunya bisa. Tapi kalau perlu terapi khusus mungkin ada juga nanti sampai ke hipnoterapi juga bisa kan, gitu karena kita biar tahu masa lalunya, itu sangat diperlukan. Baik, jadi memang tadi kita sudah menjabarkan juga bagaimana cara mencegahnya, ya itu dulu ya Bu yang harus kita perhatikan, terutama untuk orang tua mungkin mencegah anak-anaknya supaya tidak sampai seperti itu. Dan kalau memang sudah tidak bisa ditanggulangi secara pribadi, kita harus mengunjungi profesional begitu. Ya, betul. Luar biasa sharing kita hari ini, Bu Yuli, terima kasih banyak sama-sama atas informasinya, cukup membuka wawasan kita ya, apalagi di tengah pandemi kita sering main HP terus. Mudah-mudahan tadi informasi yang sudah disampaikan Bu Yuli juga bisa disimak dengan baik oleh masyarakat dan juga pemirsa di rumah, kemudian nanti bisa diterapkan ke diri ataupun orang-orang di sekitar supaya tidak ada fenomena narsistik ini begitu ya. Terima kasih Bu. Tapi ini pesan saya, jangan takut-takut juga narsis ya. Sekali perlu. Perlu. Untuk ini ya, untuk penghargaan diri ya. Penghargaan diri, terus tadi kepuasan diri atas sebuah prestasi kita gitu bisa. Jadi narsislah pada tempatnya gitu ya, dan sewajarnya. Baik, sukses selalu Bu Yuli. Terima kasih. Dan jangan sama-sama. Selalu terapkan protokol kesehatan. Selalu. Tapi kalau biasanya jujur kalau bicara itu saya nggak bisa, tapi untuk Kompas TV. Baik ya. Saudara, itu dia tadi sharing kita hari ini ya terkait dengan topik fenomena narsistik. Dan kita juga kembali ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga bisa Anda dengarkan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 saat ini juga belum usai, dengan menerapkan 3M, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om.